Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dentalia, kita jumpa lagi ya. Kali ini saya ingin membahas tentang topik tambal gigi. Nah, tambal gigi ini adalah salah satu tindakan di dokter gigi yang paling sering atau yang banyak didapati di kehidupan sehari-hari. Kenapa seperti itu? Karena masih tingginya angka karies gigi di Indonesia. Jadi berdasarkan Riskesdas itu Indonesia ini masih belum bebas karies. Nah, karies itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Karies itu suatu proses pengrusakan gigi di mana adanya mikroorganisme di situ yang menggerogoti gigi sehingga gigi menjadi lubang. Nah, lubangnya itu dinamakan dengan karies. Jadi lubang tadi bisa kita lakukan perawatan dengan cara menambal gigi tersebut. Jadi menambal gigi itu adalah suatu perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi di mana tujuannya itu untuk mengembalikan gigi yang rusak tadi. Jadi untuk memperbaiki gigi yang rusak tadi atau gigi yang berlubang tadi dengan cara menutup lubang tadi dengan memberikan bahan kedokteran gigi yang sudah sesuai standar untuk menutup lubang tadi. Jadi tambal gigi itu adalah suatu proses suatu perawatan kedokteran gigi yang dilakukan dengan cara menutup atau menambal lubang yang terjadi tadi pada gigi tersebut. Dan fungsi dari menambal gigi itu nomor satu itu mempertahankan gigi lebih lama, memperpanjang usia gigi lebih lama. Nomor dua, merestorasi, memperbaiki bentuk gigi tadi sehingga bisa kembali berfungsi seperti semula. Nah, dari menambal gigi ini ada beberapa tahap. Jadi ada dua jenis tambalan gigi, yaitu tambalan sementara dan tambal gigi permanen. Apa itu tambal gigi sementara? Tambal gigi sementara itu adalah suatu prosedur perawatan gigi yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan lubang yang disebabkan oleh karies gigi tadi itu dilakukan proses sterilisasi. Proses sterilisasi tadi menggunakan alat dan bahan kedokteran gigi yang dimasukkan ke dalam lubang tadi. Jadi lubang tadi setelah dibersihkan, dibuang jaringan nekrotiknya, jaringan yang sudah mati itu dibersihkan, dibuang, kemudian disterilkan dengan obat dan lubang tadi ditutup untuk sementara waktu. Nah, itu bertujuan untuk kontrol berikutnya. Jadi setelah ditutup tembelan sementara tadi, pasien diagendakan, dijadwalkan untuk kontrol kembali, untuk dilakukan perawatan ulang, dilakukan perawatan yang berkelanjutan, tujuannya untuk mensterilkan ruangan yang terinfeksi tadi, ruangan yang sudah gigi berlubang tadi. Sehingga ruangan tadi tujuannya meminimalkan atau bahkan meniadakan atau menghilangkan bakteri penyebab gigi berlubang tadi. Setelah gigi itu lubangnya steril, baru kita tutup dengan tambalan permanen. Disitulah disebut tambalan permanen. Seperti itu. Berapa lama kunjungan itu harus dilakukan? Itu lamanya sesuai dengan kedalaman gigi yang berlubang tadi. Dan di video saya sebelumnya itu sudah ada tentang anatomi gigi. Jadi gigi itu ada 3 lapis. Lapisan yang terluar itu namanya enamel gigi yang warnanya putih. Kemudian lapisan yang kedua namanya dentin. Dentin ini yang memberi warna kuning kepada gigi. Dan lapisan ketiga itu adalah ruang saraf, di mana di situ terdapat ruangan itu terdapat pembuluh darah dan saraf yang memberikan rasa sakit dan tidak nyaman pada gigi. Jika lubangnya itu masih di tahap enamel, itu bisa langsung dilakukan penambalan dengan 1 kali kunjungan.
Jika lubangnya itu ada pada lapisan kedua atau pada dentin, itu dibutuhkan perawatan. Perawatannya ini harus mensterilkan ruangan yang sudah berlubang tadi, jadi membuang jaringan nekrotik tadi. Jika lubangnya sudah masuk ke ruang pulpa atau ruang saraf, itu dibutuhkan perawatan saraf atau perawatan saluran akar atau perawatan endodontik. Itu sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, sekarang tambalan itu apa sih fungsinya tambal gigi? Tambal gigi itu fungsinya ada beberapa macam. Tambal gigi itu ada beberapa tujuan atau fungsi. Yang pertama, memperpanjang usia gigi. Jadi usia gigi kita maksimalkan semaksimal mungkin sepanjang usia. Kalau bisa seumur hidup ya. Kemudian yang kedua, memperpanjang fungsi gigi tersebut. Jadi kalau gigi ada di rongga mulut lebih lama, otomatis fungsinya akan bertambah panjang. Apa saja fungsi gigi? Kalau gigi itu gigi belakang, itu fungsinya lebih ke arah fungsi kunyah. Jika itu gigi depan, lebih banyak ke fungsi estetika dan fungsi fonetik. Fungsi untuk mengeluarkan huruf-huruf tertentu untuk bersuara gitu ya. Jadi tujuan tambalan gigi ini adalah merestorasi, memperbaiki kerusakan gigi sehingga gigi bisa kembali berfungsi seperti semula, seperti itu ya. Nah, pada kasus kali ini saya ingin membahas satu kasus yang giginya sudah tinggal sedikit, kemudian sudah berubah warna, sudah bisa dikatakan giginya kecil banget. Jadi pasien ini bertanya, "Dok, ini enaknya diapakan dok? Dicabut apa ditambal?" Nah, kalau giginya setelah kita lihat ya, pasiennya tidak ada gejala sistemik, tidak punya penyakit sistemik. Kemudian dari giginya akarnya masih bagus. Jadi dari hasil ronsen itu bisa kelihatan. Sebaiknya di ronsen ya, tapi jika tidak ada ronsen, kita bisa memprediksikan prognosis gigi itu kira-kira ini nanti hasilnya bagus atau tidak. Jadi dari gejala klinisnya itu nanti bisa kita ketahui. Kalau giginya tidak pernah goyang, gusinya normal, kemudian tidak pernah bengkak, tidak pernah radang, tapi giginya sudah tinggal sedikit, sebaiknya kita tambal dulu. Jadi langkah pertama itu memperpanjang usia gigi dengan cara menambal. Nah, menambalnya ini banyak teknik yang bisa kita ambil. Dalam kasus ini saya mengambil teknik membuat crown atau mahkota tapi yang dibuat secara langsung. Jadi mahkota gigi itu ada yang direct dan indirect. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung. Kalau yang tidak langsung, kita bisa melakukan crown seperti di video saya sebelumnya termasuk gigi palsu. Tetapi kalau yang crownnya langsung dilakukan pada hari itu juga di praktek dokter gigi, itu bisa selesai pada waktu itu juga. Jadi dengan cara menambal. Kalau yang tidak langsung itu kita cetak dulu, kemudian kita kirim ke lab. Setelah jadi baru kita insersi, kita lem atau kita semen ke mahkota gigi yang tersisa itu. Nah, pada kasus ini dilakukan penambalan dengan cara langsung, tapi membungkus seluruh permukaan gigi tadi karena giginya sudah tinggal sedikit. Tetapi di sini ada syaratnya, tidak semua gigi yang tinggal sedikit itu bisa langsung ditambal seperti itu. Jika kita lihat apakah ruang pulpanya tadi, sarafnya tadi itu sudah terinfeksi atau belum. Salah satu tandanya itu adalah gejalanya adanya sakit secara spontan. Sakit tiba-tiba, tidak ada rangsangan dari luar, tidak sedang makan minum, atau tidak sedang digunakan, itu tiba-tiba giginya sakit. Itu artinya sakit spontan. Itu ada indikasi untuk perawatan saraf atau endodontik, itu harus perawatan saraf dulu. Setelah dilakukan perawatan saraf, barulah kita menambal gigi yang ada tadi. Tapi jika sarafnya itu masih aman, kita lakukan full capping. Jadi ada suatu perawatan full capping di sini adalah perawatan
menjaga supaya ruang pulpa tadi tetap vital, tidak dilakukan mematikan saraf. Jadi ruang pulpanya masih vital dan giginya masih vital, masih kuat. Jadi kedepannya jangka panjangnya lebih bagus gitu ya kalau dilakukan full capping. Nah, pada pasien ini sudah dilakukan full capping dan observasinya sudah 1 bulan lebih, 6 minggu. Selama 6 minggu itu ditambal, jadi ditambal dalamnya pulpanya itu setelah dilakukan perawatan kemudian ditambal dengan JIC. Kenapa memilih JIC? Karena JIC di sini kandungannya ada kandungan fluornya yang berfungsi untuk menutrisi gigi dan mencegah gigi karies. Setelah dilakukan full capping selama 1,5 bulan, selama 6 minggu itu kita observasi tidak ada gejala apa-apa, tidak sakit, tidak bengkak, gusinya normal, tidak goyang, semuanya enak, dibuat makan enak. Jadi bisa diambil keputusan untuk melakukan tambalan menggunakan crown yang langsung. Nah, pada proses ini itu bertahap dengan cara menambal gigi membentuk sesuai anatominya. Sehingga gigi dengan sebelah-sebelahnya bentuknya menyerupai, mirip. Dan ukurannya pun dibuat semirip mungkin seperti itu ya. Jadi secara estetika gigi ini sudah bisa kembali kepada fungsi estetikanya. Tetapi yang perlu diperhatikan pada gigi yang sudah tinggal sedikit ini, jadi salah satu syaratnya tadi ya, selain tidak pernah bengkak itu mahkotanya sebisa mungkin minimal tinggal 1/3. Kenapa? Karena nanti yang 1/3 itu dijadikan penyangga atau penopang dari tambalan tersebut. Semakin besar penopangnya, penyangganya akan semakin kuat, akan memberi kekuatan yang lebih. Tetapi jika penopangnya itu hanya 1/3, ini perlu diinstruksikan kepada pasien meminimalkan fungsi kunyahnya. Kalau gigi depan jangan dibuat menggigit sebisa mungkin supaya apa? Lebih awet. Kalau dibuat gigit yang ringan-ringan mungkin nggak masalah, tapi kalau gigit yang keras-keras otomatis akan mudah lepas atau cepat lepas karena beban kunyahnya besar. Semakin besar beban kunyah akan membuat risiko yang lebih besar kepada tambalan tersebut untuk lepas. Jadi seperti itu. Jadi itu yang perlu diinstruksikan atau yang perlu diedukasikan kepada pasien sehingga pasien bisa menjaga supaya giginya tetap awet seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini akan menambah kepercayaan diri kita untuk berbicara di depan umum. Jadi selain fungsinya kembali, kepercayaan diri kita juga akan kembali tumbuh seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas untuk kasus kali ini. Bisa dijadikan referensi untuk sahabat Dentalia yang giginya sudah tinggal sedikit dan masih sehat, masih vital, bisa dilakukan perawatan seperti ini ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.